Sungguh kuasa Allah terlalu besar dari segala kuasa di bumi. Amin. Hanya Allah satu-satunya yang melalui firman-Nya kita dapat mengerti apa yang harus kita lakukan sehingga bisa memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap masalah hidup kita. Dan melalui Bapa itu, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu dan yang terbaik. Karena Allah mengerti apa yang kita butuhkan. Kita mau berserah kepada Tuhan.
adalah kuasa yang terbesar. Engkau dahsyat bagi kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan penuh dengan kuasa. Bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi setiap kami. Untuk kami mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Keberadaan setiap kami pagi ini Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan. Kami percaya, kami belajar untuk berserah penuh. Engkau yang akan bertindak. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati, Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan Kau sampaikan pada pagi ini melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini satu pagi yang indah bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin berkata-kata kepada setiap kita. Kita percaya kalau firman Tuhan itu berkuasa. Ya, kita percaya kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, artinya perkataannya itu ya dan amin. Yang sanggup mengubah setiap kita. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam firman-Nya. Yuk, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Haleluya. Kejadian pasal yang ke-26. Saya ingin membawakan sebuah perikop di sini, yaitu Kejadian pasal 26, mulai ayat 1 itu sampai ayat yang ke-35. Tetapi saya ingin membahas yang terpenting dalam ini yang akan saya sampaikan, yaitu ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Ayat yang ke-13 ya, kita baca 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Mungkin ayat yang ke-13 ini dikatakan dan orang itu siapa? Ishak. Ya, ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini menjadi satu kerinduan setiap kita, bukan? Amin. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu menjadi kaya? Oh, cuman dikit. Kian lama kian kaya. Siapa yang rindu? Oh, tambah. Nah, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang rindu? Oh, tambah lagi. Belum semua. Ya, masih bingung mungkin ya. Ya, masih bingung. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkuasa. Ya, firman Tuhan ini bukan untuk orang-orang zaman dahulu. Tapi firman ini ditulis sampai saat ini tetap berlaku. Ya. Firman Tuhan ini dan sampai selamanya
tetap hidup, tetap berkuasa. Kuasanya itu tidak pernah berubah. Saudara meyakini, saudara tahun 2023 ini akan menjadi kaya. Wah, mulai hitung-hitung ya. Siapa yang rindu untuk menjadi kaya tahun 2023? Amin. Belum semua ya? Ya coba. Siapa yang tahun 2023 ini menjadi kian lama kian kaya? Ya. Oh. Ya. Sangat kaya? Loh. Ya, mungkin saya belum terangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan ini bukan saja berarti harta ya atau uang. Mungkin saya tadi tanya masih ragu-ragu, sekarang aja enggak ada uang. Ya, enggak ada tabungan. Kok tadi bilang Bu Gembala itu akan menjadi kaya tahun 2023. Dari mana? Ya, kita akan belajar dari perikop ini. Ini sangat indah karena Tuhan berbicara kepada setiap kita. Ya. Kalau di dalam perikop ini, Iska itu mendapat satu kekayaan. Kekayaan di dalam Iska ini bukan berbicara mengenai kekayaan harta atau benda atau kekayaan yang dipunyai, tapi juga kekayaan keturunan. Nanti kita akan baca ayat-ayat ya. Keturunan. Mungkin saya ini tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada buyut, tidak ada. Dia ada di tempat yang jauh. Ini tidak bicara mengenai kekayaan atau keturunan secara lahiriah. Tetapi mempunyai satu buah. Ya. Buah. Tuhan ingin supaya di dalam hidupmu itu ada buah. Betul? Amin. Ada buah. Buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bukankah itu satu berkat yang dari Tuhan? Saya kemarin berbicara di beberapa saudara ya, dalam lingkup yang kecil. Saya katakan ada perbedaan gaji dan berkat. Ya, kalau gaji itu bentuknya pasti uang. Ya. Tapi kalau berkat, kesehatan. Amin. Berkat itu banyak. Berkat itu kesehatan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Dan masih banyak lain. Itu berkat. Bapak Ibu, kalau bicara gaji, saudara bekerja, dapat gaji. Pasti ya, dapat gaji. Gaji itu hanya bicara mengenai uang. Saudara mau bekerja tanpa gaji? Ya, saya tidak bicara pelayanan itu tanpa gaji. Pelayanan itu dapat berkat. Betul ya? Yuk kita akan ubah pikiran kita. Ya, kita akan ubah cara berpikir kita. Ketika kita melayani apapun, ketika saudara berdoa untuk Ibu Gembala contohnya ya, berdoa untuk pengurus-pengurus, itu pelayanan yang tidak kelihatan. Itu pelayanan saudara itu mendatangkan berkat dan ada berkat. Berkat tadi banyak ya. Saya tidak akan cari orang-orang yang mendoakan, nanti saya bayari. Enggak, saudara. Ya, gaji itu apa yang saudara kerja, pasti dapat gaji. Gaji itu pasti uang ya. Betul enggak? Kok kayak ragu-ragu nih? Ya, gaji itu pasti hubungannya dengan atau bentuknya pasti uang. Enggak ada yang mau dengan kertas tok. Betul ya? Betul ya? Ada yang di sini kok kayaknya piye ya? Ya, gaji itu ada yang dapat kertas.
Dikasih kertas mau enggak? Enggak mau. Ya. Gaji itu pasti bentuknya uang. Apakah saudara mau kerja cuma dapat penghormatan? Wah ini loh, ini sudah pekerja 1 bulan kerjaannya baik. Silahkan duduk, enggak dapat apa-apa. Enggak mungkin ya. Mau enggak kalau yang gajinya itu bentuknya seperti itu? Pasti enggak mau. Ya tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata, dan orang itu menjadi kaya, kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sangat kaya. Sudah mulai ngerti ya? Kekayaan kaya ini tidak berarti hanya uang saja. Tapi percayalah, nanti kita akan belajar. Ya, apa yang sekarang belum ada, nanti akan pasti ada. Ya, ada kunci-kuncinya yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk menjadi sangat kaya. Saya tadi awal berkata bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah kuasanya. Amin. Ya. Tidak pernah berubah kasihnya. Tidak pernah berubah kuasanya. Tidak pernah berubah kasihnya. Tidak pernah berubah apa yang dikatakan. Janjinya tidak pernah berubah. Kalau itu kita imani dalam hidup ini, pasti itu terjadi. Amin. Ya. Kalau saya boleh membacakan tadi ayat yang ke-12. Maka menaburlah Iska di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa tadi? Ayat 11, ayat yang ke-12. Hasilnya berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Amin. Mantap gitu ya. Nanti benar-benar itu akan terjadi. Mungkin sekarang sedang dilakukan oleh Tuhan. Makanya siapa yang menikah belum diberkati? Ada yang menikah belum diberkati. Artinya belum dikasih doa berkat oleh gembala gitu ya. Mau siapapun. Ya pasti semua dapat ya. Itu berkat itu waktu pernikahan. Berkat itu tercurah bagi setiap kita. Cuman ya nek sudah itu lupa janji berkatnya. Ya janji ya saya sudah diberkati oleh gembala. Ya, oleh pendeta. Itu terjadi. Berkat itu sekali dalam hidupmu. Berkat pernikahan. Ya. Yakini itu. Bahwa itu menyertai keluarga saudara. Itu yang menyertai saudara sampai saat ini. Karena apa? Karena engkau janji di hadapan Tuhan. Sampai seumur hidupku. Sampai tua dalam sakit sukacita. Aku tetap mengasihi. Mengasihi siapa? Suamimu dan istrimu. Perlu ya, yang belum dapat berkat, cepat-cepat ayo dapat berkat. Ya. Kalau saudara ibadah, terakhir ada apa? Doa apa? Doa apa? Bukan doa penutup. Doa apa? Doa berkat. Makanya kalau pulang doa berkat dulu. Ya, supaya saudara menerima berkat itu. Yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Itu terus melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai sekarang. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin enggak? Amin. Ini berkat. Ya. Itu melimpah dalam kita. Jadi Iska itu bertambah kaya. Ketika Iska itu menabur,
ia menuai berapa kali lipat? 100 kali lipat. Karena apa? Karena Iskak diberkati Tuhan. Saudara boleh berkata, ini sekarang ini saya terima berkat dari Tuhan. Ya, saya percaya berkat Tuhan itu saya terima. Saya masih ada sampai saat ini karena berkat Tuhan. Saya beratus-ratus kali, saya selalu diberkati, terima berkat itu. Ya, berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat kasih karunia, damai, sejahtera, kesehatan, kekuatan melimpah dalam hidup kita. Itu terjadi. Saya percaya berkat Tuhan itu yang diberikan Tuhan kepada Iskak. Ia menabur dan ia menuai 100 kali lipat. Yuk kita akan belajar. Ya, sekarang masuk di dalam kenapa Iskak menjadi sangat kaya. Kian lama, kian kaya. Iskak menabur. Ya. Kenapa Iskak diberkati Tuhan? Ini penting sekali bagi setiap kita. Yuk, yang pertama. Ya, yang pertama kita akan belajar bahwa Iskak itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yuk kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ke-24. Ya, baca ya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lalu ayat yang ke-24 berkata, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ini berbicara mengenai hubungan. Ya. Di dalam satu perikop dikatakan 2 kali Allah menampakkan diri kepada Iskak. Ini satu yang perlu kita pelajari, sangat penting. Hubungan dengan Tuhan. Ya, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin kita akan berkata, aku tidak pernah dengar suara Tuhan. Nah, perlu dipertanyakan kenapa saya tidak merasakan Tuhan itu bicara apa ya? Yuk kita akan hidup di dalam peningkatan rohani. Ya, kalau saya bicara mengenai menaburlah, engkau akan menuai. Ya, 100 kali lipat. Karena engkau ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadi kaya. Kian lama, kian kaya. Dan menjadi sangat kaya. Ini bicara mengenai peningkatan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan bicara untuk tahun 2023. Saudara dan saya akan mengalami peningkatan. Amin. Ya, peningkatan kualitas hidup kita. Ya, di hadapan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, 1, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dekat. Karena Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus dekat dengan murid-muridnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita jangan sepelekan soal hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya, saya umpamakan, kalau kita punya anak-anak, ya, kalau kita punya
Ya suami istri lah. Kalau hubungannya itu dekat, suaminya tuh melirik aja pasti tahu istrinya minta apa, gitu ya. Betul ya? Lagi makan nih, lagi makan, diambilkin nasi. Suaminya lihat ayam, pasti istrinya biarin deh, lihat aja. Enggak, pasti ya. Betul enggak ini ibu-ibu? Oh, ayamnya belum diambilkan. Tahu. Betul ya? Istri ya gitu. Kalau enggak punya uang, bisa apa? Pegang kantong ini udah tahu isyaratnya. Kalau istrinya enggak pegang uang. Atau kalau digosok-gosok aja dah. Uangnya tipis. Ya. Itu hubungan dekat. Coba kalau suami istri jauh di mata, jauh di hati. Tapi suami istri. Tahu enggak suaminya butuh apa, istrinya butuh apa? Pastinya enggak tahu. Ya, cari sendiri-sendiri. Jangan terjadi di tempat ini. Jadi jangan sepelekan soal hubungan. Ya, hubungan dekat dengan Tuhan ini jangan disepelekan. Bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan yang dekat dengan Tuhan? Banyak berdoa. Ya, karena berdoa itu kita sedang terhubung dengan hatinya Tuhan. Walaupun kita tidak lihat wajahnya. Tapi saya boleh merasakan Tuhan itu ada. Dekat, tidak jauh. Banyak berdoa. Banyak menyembah Tuhan. Makanya jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu langka. Artinya langka tahu ya? Kolo-kolo. Ya, kalau kolo itu dikolo ya. Jarang-jarang. Nah, gitu tepatnya ya. Terus tiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Itu pasti kita akan mendengar suara Tuhan. Yuk, yang pertama ya. Iska hidupnya dekat dengan Tuhan, menjaga hubungan. Di dalam satu perikop ini dikatakan 2 kali Allah menampakkan diri kepada Iska. Jangan pergi ke Mesir. Gitu ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Iska berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ini hal yang kedua. Iska itu sedang mengalami kelaparan. Dan Iska itu pergi. Ya. Dia pergi dan ia pergi ke Gerar. Ya. Kepada Abimelek, raja orang Filistin. Untuk apa? Pergi ini untuk apa? Cari makan. Ya, karena sedang kelaparan. Di negeri itu sedang kelaparan. Ini Iska itu membawa seluruh keluarganya untuk cari makan. Ya. Tapi Tuhan berkata, lalu ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman kepada Iska, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini. Kamu tidak usah pergi ke Mesir yang jauh, tapi diam di negeri ini. Dikatakan bahwa 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Akulah Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang, selamanya. Ya, Allah Abraham. Dan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan aku akan membuat banyak keturunanmu. Haleluya. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, ya kita tadi sudah mendekat, kita sering
mendengar suara Tuhan, taatlah kepada suara Tuhan. Jangan cari jalan sendiri. Ya. Memang untuk hidup di dalam ketaatan, kalau kita tidak hidup dekat, kita tidak akan bisa taat. Kalau kita hidupnya jauh dari Tuhan, jauh dari Bapa kita, suruh taat itu angel. Betul enggak? Coba nek anak kita itu jauh dari kita, atau suami kita jauh dari kita. Hatinya ini loh, hatinya ya. Walaupun dekat, hatinya bisa jauh. Sedang apa kira-kira? Neng-nengan. Ada suami istri yang neng-nengan? Jangan terjadi yang sekarang ini mendengar. Ya, jangan terjadi. Jaga hubungan. Yang kedua, taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Ketika Iska dia mau cari makan karena kelaparan yang terjadi, Tuhan menampakkan diri kepada Iska. Jangan pergi kamu ke Mesir, tapi tinggal di negeri sini. Aku akan menyertai engkau. Jangan takut, engkau tuh akan kuberkati. Engkau akan bertambah-tambah. Itu bicara apa, saudara? Peningkatan hidup, kualitas hidup Iska yang akan dicurahkan, yang akan dialami oleh Iska. Kalau tidak ada ketaatan, Iska akan Tuhan. Kalau tidak ada ketaatan Iska ketika Allah berbicara, tidak ada yang namanya sangat kaya. Kian lama, kian kaya tidak akan terjadi. Karena Iska, dia mendengar suara Tuhan. Dan dia mentaati, percaya dan mentaati. Ini hal yang kedua yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Ya, yang pertama apa? Dekat. Jaga hubungan kita, jangan sepelekan. Ya. Dan yang kedua, yuk kita hidup dalam percaya dan taat. Kalau percaya dan taat, pasti yang namanya ayat 13 tadi, engkau akan menjadi kaya, kian lama, kian kaya, dan sangat kaya. Nah, satu peningkatan hidup, suatu peningkatan kualitas hidup, baik di dalam kerohanian kita. Ayo kita bangun, ya, bangun. Saya percaya tahun 2023 engkau akan mengalami yang namanya peningkatan. Apa yang dialami Iska, pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengimani sungguh-sungguh firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahkan janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kalau engkau imani sungguh-sungguh, itu yang namanya kian kaya. Makin lama makin kaya. Dan sangat kaya itu terjadi. Ya, jaga hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, percaya dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Yuk sekarang yang ketiga. Kita akan belajar ayat yang ke-12 tadi dikatakan apa? Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Iska di tanah itu. Kalau secara manusia, kamu jangan pergi ke Mesir. Kamu diam di negeri ini. Ya, dan di negeri itu Iska nurut. Iska mendengar perintah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dia mau percaya dan taat. Kalau manusia, misalnya, kamu pergi ya, disuruh pergi.
pasti kita akan tanyain, mana ya secara manusia kalau Iska ini, negeri ini subur enggak ya? Ada anggurnya enggak ya? Ini negeri yang saya suruh diam ini banyak gandumnya enggak ya? Rumputnya hijau enggak ya? Karena membawa kambing domba. Secara manusia dia akan berkata demikian. Tetapi kalau yang namanya taat, enggak saudara. Apapun saya percaya. Kalau tidak ada, kering pun kalau Tuhan sudah bicara kamu di sini. Pasti ada yang harus kita lakukan. Ya. Iska itu menabur di tempat itu. Di tanah di mana Tuhan suruh tinggal di tempat itu. Iska menabur. Kalau tidak nabur itu tidak akan menuai. Betul ya? Iska itu menabur. Artinya apa? Yuk kita mau lakukan apa bagian kita. Iska tahu persis kalau Tuhan sudah bawa saya di tempat ini. Saya harus mengerjakan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu. Saya percaya bahwa Tuhan itu menyertai apapun yang saya lakukan. Seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Aku akan lakukan kalau Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Kerjakan bagian kita. Untuk Tuhan. Juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bagian kita itu mengerjakan, bagian kita itu menabur. Kalau Iska itu menabur, lalu dalam tahun itu, kalau saudara dan saya nabur, ya Januari, dalam tahun ini juga 2023 saudara akan menuai. Amin. Akan menuai. Kalau saudara mau hidup benar-benar dekat dengan Tuhan. Benar-benar kita tidak menyepelekan hubungan dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh membangun hubungan dengan setia setiap hari. Kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan apapun yang Tuhan mau. Proses itu terjadi, engkau tetap hidup taat. Anak-anak muda, ya, kalau engkau cari jodoh, tanya Tuhan, ya, mana Tuhan? Sampai sekarang belum. Percayalah, yuk bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan itu akan berbicara. Kalau engkau tahu Tuhan, Tuhan pastinya tahu engkau. Kenapa kita sering masih bingung? Takut. Ya, percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ayo nabur. Yang ditabur apa? Pastinya benih yang baik. Iska ini menabur sampai tahun itu juga menuai 100 kali lipat. Pasti yang ditabur itu baik, benih yang baik. Yuk kita mau menabur kebaikan. Amin. Tahun 2023. Tabur kebaikan. Jangan tabur selain kebaikan. Karena Tuhan meneladankan. Ketika engkau difitnah. Ketika engkau dibenci. Ketika engkau dijahati orang. Balaslah dengan jangan ragu-ragu, ya. Balaslah dengan kebaikan. Nah, itu akan membawa kepada setiap kita apa? Untuk kita bisa nuai. Amin. Amin. Ya. Siapa yang sering difitnah? Sering katakan, ya. Mungkin saudara dibenci. Orang paling dekat mungkin. Yang namanya sahabat sakit banget. Balas
dengan kebaikan. Jangan balas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Engkau akan menuai 100 kali lipat. Artinya apa? Engkau akan menuai kebaikan. Orang yang baik itu dilindungi oleh Tuhan. Ketika engkau dijahati, engkau belajar berlaku baik. Justru engkau doakan. Ya, firman Tuhan katakan. Doakan, engkau akan menuai hasil yang baik. Itu benar. Engkau akan dilindungi. Engkau akan merasakan benar Tuhan. Engkau Allah yang adil. Dia yang akan membela kita. Betul ya? Nabur apa yang menjadi bagian kita. Tabur kebaikan. Gak usah kita balas dengan kejahatan. Tabur kebaikan. Itu indah di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau. Nah ini loh ya. Dalam hidup kita, bagian kita itu memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu bagian kita yang harus kita lakukan. Seperti apa yang Iskak lakukan. Kita beribadah itu bagian kita. Jangan menjauhkan dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh orang. Coba baca di Ibrani. Ayo, di Ibrani. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Yuk. Ya. Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perlu enggak ibadah itu? Perlu. Ya. Coba di dalam 1 Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Penting enggak ini? Berguna enggak ini? Ya. Karena mengandung apa? Janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena kita latihan. Hidup ini kalau kita ibadah berguna bagi hidup ini. Engkau mendapatkan janji Tuhan. Kekuatan. Ya, Tuhan aku imani. Tapi ketika kita beriman, kita mau sungguh-sungguh taat. Kita tidak mau cuman lihat, oh orang lain itu diberkati. Enggak, kita tidak perlu melihat keadaan orang lain. Tapi kita mau menikmati dalam hidup ini. Ya dan amin. Ya. Biar bagian kita datang beribadah, bagian kita lakukan. Karena di dalam ibadah itu kita sedang sedang menikmati kebaikan dalam ibadah. Ini latihan yang berguna. Banyak hal. Olahraga baik. Tapi terbatas. Ya, saya dulu sering berolahraga. Tapi setelah saya usia tua, saya harus bisa milih mana yang harus saya lakukan dalam. Itu terbatas. Ya. Tetapi kalau ibadah kepada Tuhan, saudara beribadah di tempat ini, itu berguna sampai, bukan hanya sampai saat ini,
tapi juga untuk yang akan datang. Ketika Tuhan panggil saudara atau saya, Tuhan akan kata, setia enggak? Tuhan hanya ingin itu. Kamu tetap punya iman enggak? Setia enggak? Itu berguna bagi setiap kita. Haleluya. Memberi persembahan bagian kita. Ya, memberi persepuluhan bagian kita yang kita kerjakan. Sedikit saya akan menyampaikan dikit ya. Saya memang jarang berkhotbah tentang persepuluhan, tapi saudara sudah tahu tentang persepuluhan. Ya, mungkin gini, dalam setiap hidup kita, Tuhan ingin supaya kita memberi persepuluhan. Kalau kita memberi persepuluhan, mungkin banyak kita berpikir, karena banyak anak-anak Tuhan yang sharing tentang perpuluhan. Ya, tentang perpuluhan. Saya katakan, kalau saya punya gaji 50.000, ya, saya beri perpuluhan 5.000. Kalau gaji 50, hidupnya seperti apa? Pasti kekurangan. Tetapi Tuhan ingin melatih kita untuk memberi persepuluhan. Aduh, aku 5.000 aja udah kurang. Tapi kalau aku mau setia beri perpuluhan, beri itu 5.000. Kenapa? Berat itu, Ibu. Berat banget. Karena saudara lihat yang 1/10. Coba kalau engkau lihat yang 1/10 itu berikan untuk Tuhan. Tapi yang 90% kita akan buka pikiran kita ya tentang persepuluhan. Sedikit saya memberi masukan. Yang 1/10 itu untuk Tuhan. Coba sekarang kita jangan mikir yang 10, yang 1/10. Kita mikir yang 90%. Itu untuk siapa? Untuk kita kan? Benar ya? Benar ya? Coba kayak tegang nih ya. Kita diberi Tuhan 100. Kita mau belajar untuk memberi 1/10. Yuk kita sekarang akan lihat yang 90% itu untuk kita. Ya Tuhan ya, Tuhan. Yang 90% untuk kita. Yuk kita sekarang ubah pikiran kita. Yang 90% untuk saya. Oh itu bagian yang besar. Karena saya boleh menikmati 90%. Tapi saya bisa memberi yang 10 untuk Tuhan. Beda nanti. Ya kalau kita mau membuka pikiran kita. Yuk kita menyikapi yang 90%. Saya boleh menikmati. Saya boleh sampai saat itu karena saya hidup dari 90%. Ini sudah pemberian Tuhan yang luar biasa. Saya mau ulangi dan yang pertama apa? Saudara mau mengalami peningkatan kualitas hidup saudara. Satu apa? Menjaga hubungan ya, dekat dengan Tuhan. Yang kedua apa? Taat. Percaya dan taat. Dan yang ketiga, nabur. Ya, bagian kita lakukan. Kau akan menuai 100 kali lipat. Tahun ini juga. Saya percaya tahun ini kalau dunia boleh katakan semakin menakutkan. Tapi saudara dan saya hidup karena Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Yuk kita akan tundukkan kepala. Mari pelayan-pelayan mimbar maju ke depan. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi hatinya Tuhan yang Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami menikmati berkat Tuhan tahun ini. Kami mengimani Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Karena kami berpegang kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami. Apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat menuai. Supaya kami akan meningkat di dalam kualitas hidup kami. Kami mau hidup
di dalam hubungan kami dengan Tuhan yang semakin dekat. Itu yang akan membimbing kami ketika kami lemah. Engkau akan kuatkan. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, Engkau akan membawa kami terus naik, bukannya turun. Engkau akan membawa kami menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan, kami percaya. Biarlah dalam hidup ini kami mau hidup di dalam ketaatan. Percaya dan taat akan suara-Mu. Kami mau Tuhan, apa yang menjadi bagian kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hatinya Tuhan ada di dalam hati kami. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar pagi hari. Dalam nama Yesus. Amin. Pada akhir ibadah pada pagi hari ya Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu, mengucap syukur buat hari yang indah, di mana berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah-ibadah pertengahan minggu akan menjadi satu ibadah-ibadah yang mengalami peningkatan kerohanian kami. Untuk kami terus hidup di dalam dekat kepada Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan. Maka Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Nya atas hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menjamah karena kami percaya bilur-bilur Yesus yang berkuasa itu, yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan di dalam kesehatan setiap kami. Kami percaya Tuhan, yang berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Yang di dalam pergumulan hidup ini, Tuhan akan bukakan jalan bagi setiap kami. Haleluya. Kami juga berdoa buat kegiatan, mulai dari sekolah minggu sebentar ini Tuhan jam 10. Tuhan, Kau akan memberkati anak-anak. Engkau akan pakai guru-guru sekolah minggu yang begitu setia melayani. Kami percaya berkat Tuhan bagi mereka. Haleluya. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati anak-anak muda. Biarlah menjadi semangat giat di dalam ibadah kepada Tuhan. Karena kami tahu ibadah itu berguna banyak hal. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi para lansia, kaum muda, kaum pria, kaum wanita. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Ibadah-ibadah kami percaya di dalam kehadiran Tuhan mendatangkan damai dan sukacita. Buat ibadah nanti sore, Tuhan Engkau akan menolong. Engkau memberkati ibadah sore nanti. Seperti Engkau juga memberkati kami pada pagi ini. Kehadiran Tuhan menjamah dan memulihkan setiap kami. Bapa di surga, untuk praise and worship bagi anak-anak muda. Biarlah Tuhan ini akan menggugah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kami terus tetap membangun hubungan kepada Tuhan, juga kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota Magelang dan sekitarnya. Biarlah kemuliaan Tuhan Kau nyatakan. Keamanan Tuhan berikan. Kuasa Tuhan Kau nyatakan. Sehingga kota kami dan sekitarnya akan menjadi kota yang diberkati
memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang bertugas. Tuhan, Engkau memberkati yang sebagai ibu rumah tangga, anak-anak yang sekolah, yang bekerja. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Kami boleh pulang dengan damai dan sukacita. Dan mari kita akan angkat kedua tangan kita. Berkat Allah akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Kita